Mari kita siapkan hati lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkanku dalam kesesatan, membentengiku karena nama-Mu. Sekali lagi, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayap-Mu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkanku dalam kesesakan, membentengiku karena nama-Mu. Tanganku takut, tanganku bimbang, kedahsyatan Maha takkan menimbaku. Inilah hatiku, melekat padamu. Kau yang sertaiku dan melindungiku. Mari cuma saja yang katakan, Kau tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Biar ini bukan sekedar pujian biasa Tuhan, tapi ini Bapa iman kami, doa kami kepada Engkau Tuhan, bahwa selamanya Engkau Allah dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami andalkan dalam hidup ini, tiada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Akan ku bimbang, kedahsyatan Maha takkan menimbaku.
menyertaiku dan melindungiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Tuhan yang menyertai dan melindungi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang memelihara kami, membawa kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, sebentar firman-Mu akan dibentangkan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami duduk dengan tenang, fokus mendengar isi hati Tuhan disampaikan. Supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh sama-sama mengerti apa yang harus kami lakukan, tahu bagaimana arahan Tuhan untuk kami boleh melangkah di tengah dunia ini menjadi utusan Kristus. Tuhan, kami sadar bahwa sebagai anak-anak-Mu kami membutuhkan firman-Mu. Itulah makanan kami, kekuatan kami, petunjuk kami. Tolong kami semuanya Tuhan, kami mengizinkan kuasa Roh Kudus sungguh-sungguh bekerja. Menguasai hati dan pikiran kami. Memakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi hari ini saya berdoa dari tempat ini. Bapak Ibu semuanya mengalami pemeliharaan Tuhan. Terus bertumbuh di dalam iman. Amin. Ya. Kita akan belajar sama-sama pagi hari ini tentang satu tema firman Tuhan yang saya beri judul Utusan Kristus. Subtemanya adalah bagaimana kita mengenali dan mematahkan strategi iblis. Bapak Ibu, kita adalah utusan Kristus di tengah dunia ini. Dan untuk itu kita perlu mengenali dan mematahkan strategi iblis yang bekerja di tengah kita, di tengah dunia ini, yang tanpa kita sadari, kita perlu bisa mengerti dan mengalahkannya. Karena kita ada di tengah dunia ini. Nah, Alkitab mengatakan di dalam beberapa ayat saya kutip di sini, untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah utusan Kristus Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19, kita nggak usah baca. Di situ kita adalah utusan Kristus, siapapun kita, apabila kita adalah anak Tuhan, kita pengikut Yesus, kita percaya kepada Yesus, Bapak, Ibu, Saudara adalah utusan Kristus, katakan amin. Dan utusan Kristus ini punya tugas. Jadi tugas kita ini bukan mengembangkan bisnis, bukan hanya itu, bagaimana kita membangun karir, bukan cuma itu, tetapi kita ini punya misi, yaitu pelayan pendamaian. Pelayan pendamaian itu adalah mendamaikan jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang tersesat di dalam dosa, mereka yang gak kenal Kristus, pada akhirnya mereka akan mati untuk selama-lamanya di neraka. Kita adalah pelayan pendamaian itu, mendamaikan mereka dengan Kristus. Itu objektif kita, itu misi kita di tengah dunia ini. Dan untuk kita menyelesaikan misi itu, Yesus mengatakan kita ini diutus seperti domba di tengah kawanan serigala. Nah Bapak Ibu perlu tahu ya, domba itu binatang yang paling lemah. Saya boleh katakan ya, kukunya nggak tajam, dia nggak punya IQ yang tinggi, dia tidak punya senjata yang canggih. Domba ini binatang yang bodoh, yang tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Mereka nggak tahu, nggak bisa kenal bahaya di sekitarnya. Domba itu kalau masuk sungai nggak bisa berenang, pasti meninggal tenggelam. Domba itu tidak punya kekuatan yang sangat dahsyat, nggak punya taring yang tajam, jadi sangat lemah sekali. Nah Yesus menggambarkan seperti domba di tengah kawanan serigala. Satu domba saja melawan satu serigala nggak akan pernah menang, apalagi melawan kawanan serigala. Jadi Bapak Ibu perlu tahu utusan Kristus di tengah dunia seperti domba di tengah kawanan serigala. Tetapi Yesus mengatakan kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti buaya. Oh salah ya saya ya. Tulusnya bukan seperti buaya ya, karena buaya nggak tulus ya. Tulus seperti merpati Bapak Ibu. Nah inilah gaya hidup kita sebetulnya. Kita ini
harus pinter, harus cerdik, tetapi tulus. Kita enggak licik, tapi tulus Bapak Ibu. Nah, di 1 Petrus 2 ayat 11 juga dikatakan dengan jelas kita ini pendatang dan perantau. Bukan hanya waktu itu kepada orang-orang Yahudi yang merantau ke banyak kota, tetapi juga sebagai anak Tuhan, kita ini sama seperti seorang dari warga negara Indonesia merantau ke tanah asing, sehingga itu bukan rumah kita. Kita adalah warga negara kerajaan surga yang ada di tengah bumi. KTP kita, paspor kita mungkin Indonesia, tetapi kita adalah warga negara kerajaan surga. Bapak Ibu jangan terlalu nyaman di tengah dunia, jangan terlalu mencintai apa yang ada dalam dunia, ini bukan rumah kita. Kita warga negara kerajaan surga, datang di dunia, singgah sementara untuk satu misi yaitu melayani jiwa-jiwa yang terhilang, pelayan pendamaian. Nah, bukan hanya itu, tetapi saya tegaskan lagi, di dalam Filipi 2 ayat 12, di dalam mengerjakan itu semuanya, dikatakan kita harus di dalam fear and trembling. Nah, maksudnya apa? Di dalam Filipus 2 ayat 12 ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, work for your salvation dengan takut dan gentar. Jadi di dalam keselamatan kita, di dalam mengerjakan, dalam menjalani hidup kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, kita itu harus menghadapi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menggentarkan. Jadi menjadi domba di tengah kawanan serigala, di tengah dunia ini, untuk menjadi pelayanan pendamaian, kita harus menghadapi hal-hal yang menggentarkan dan menakutkan. Wah, bukan berita yang menggembirakan ya. Tetapi Bapak Ibu, itulah kita. Inilah kita di tengah dunia. Kalau kita nggak sadar, kita akan terjebak dengan tipu muslihat iblis. Kita akan masuk kepada tipu dayanya, dan kita tidak bisa menyelesaikan panggilan kita. Nah, hari ini saya akan memberikan bagaimana Tuhan itu sebetulnya sudah mengajar kita, bagaimana kita menghadapi, mengenali, dan mematahkan siasat iblis sebagai utusan Kristus di tengah dunia ini, kita ini akan tetap bisa mengalami kemenangan. Nah, kalau kita bersekolah di tahun 90-an Bapak Ibu ya, 90-an ke bawah, itu di zaman saya, waktu itu yang diunggulkan itu adalah kapasitas atau intelektual yang bersifat intelligence atau IQ. Nah itu yang menjadi tolak ukur di mana seseorang itu dianggap berkualitas atau seseorang itu dianggap sesuatu yang membanggakan lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sehingga di zaman-zaman itu kita mengikuti tes IQ untuk menentukan berapa IQ kita. Dan kemudian dibandingkanlah kita dengan IQ tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh yang terkenal pandai seperti Albert Einstein, kalau saya nggak salah sekitar 160, dan kemudian tokoh-tokoh yang lain, begitu. Nah, karena itu menjadi ukurannya. Nah, kemudian ini berlangsung sekian waktu sampai sekitar awal pertengahan 2000-an, mereka tidak lagi melihat bahwa kemampuan intelektual atau intellectual quotient ini menjadi sesuatu yang penting atau yang paling penting. Dulu karyawan melihat atau orang dilihat IQ-mu berapa. Tapi di pertengahan tahun 2000-an itu orang mulai melihat bahwa ngapain ya orang itu pinter atau cerdas atau intelektualnya tinggi, tetapi gampang menyerah, gampang patah semangat. Nggak punya semangat hidup, gampang kehilangan motivasi, tidak tahan tekanan, tidak tahan uji. Nah kalau kita berpikir, wah iya nggak ada gunanya juga. Akhirnya mereka melihat bahwa yang lebih utama itu bukan intelektualnya, tetapi kemampuan emotional quotient-nya atau bagaimana dia bisa mengelola emosinya dalam menghadapi tekanan, tahan banting, nggak gampang nyerah. Dihadapi dengan masalah banyak sekalipun dia akan bisa bertahan.
Nah, ini yang menjadi keunggulan. Nah, ternyata saya menemukan ini pun tidak bertahan lama Bapak Ibu. Karena di tahun 2011 ke atas, itu orang mulai lagi melihat itu tidak lagi menjadi hal yang terpenting atau yang utama. Karena mereka menemukan sekalipun orang itu pinter, cerdas, IQ-nya tinggi, tahan banting, tahan uji, gak gampang nyerah. Tetapi ada yang mereka lihat yang lebih penting dari itu, yaitu kemampuan beradaptasi. Karena dunia ini selalu berubah Bapak Ibu. Zaman itu selalu berkembang. Sehingga kalau kita nggak beradaptasi, kita akan ketinggalan. Kita tahan uji, tahan banting, kita punya daya juang, itu hanya kemampuan bertahan saja. Tetapi untuk kita bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan terus bisa naik, kita perlu punya kemampuan untuk beradaptasi. Saya kasih contoh saja ya. Tapi saya harus menyebut satu merek ya, karena ini menjadi contoh kita. Tahun 2000-an siapa yang nggak kenal atau siapa yang nggak pakai Razer, HP Motorola Razer ya. Semua pakai, sangat populer. Tetapi di mana sekarang? Terus kemudian produk-produk yang seperti Kodak, perusahaan itu bukan perusahaan kecil Bapak Ibu, perusahaan besar, punya dana, tidak kekurangan orang pinter. Dan kemudian mereka juga punya kemampuan emosional yang tahan banting, semuanya mereka punya. Tetapi sayangnya mereka tidak beradaptasi dengan dunia ini. Sehingga mereka kalah dengan perkembangan yang baru. Begitu, karena tidak beradaptasi. Nah, saya percaya setiap anak Tuhan itu ketika kita memiliki Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan itu menanamkan satu benih lewat kuasa Roh Kudus itu, yaitu kemampuan untuk kita beradaptasi. Bapak Ibu bisa ada dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita ini punya kuasa Roh Kudus yang unlimited. Kuasa Roh Kudus itu memungkinkan kita untuk beradaptasi di tengah dunia, di tengah zaman, di tengah keadaan, apapun kondisi situasi yang ada di sekitar kita. Nah, untuk saya menjelaskan ini, saya akan menerangkan lewat satu tokoh yang sangat populer sekali, namanya Daniel. Nah, dari Daniel ini, khususnya Daniel pasal 1, saya akan mengajak kita untuk mengenali kuasa iblis, siasatnya, bagaimana mengalahkannya, dan bagaimana Tuhan itu sesungguhnya memberikan karunia seperti Daniel untuk beradaptasi dan juga kemampuan yang sama kepada kita setiap orang percaya. Nah, kisah Daniel itu memberikan harapan yang memungkinkan kita ini berjuang di dalam iman kepada Kristus sebagai pendatang dan perantau di negeri asing yang tidak kenal Kristus. Jadi situasinya kurang lebih sama dengan hari ini Bapak Ibu. Nah, Daniel itu adalah seorang Yahudi yang tinggal di negeri asing. Daniel itu seorang Yahudi yang tinggal di negeri asing. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini ya, ini seringkali yang menjadi hal yang populer dari Daniel. Daniel itu kalau kita dengar Daniel kita membayangkan dia adalah opa-opa, karena ketika dia ada di Gua Singa, itu umurnya nggak muda lagi Bapak Ibu. Umurnya kurang lebih 90 sampai 120 tahun lah, tergantung bagaimana kita menghitungnya. Dia sudah cukup tua. Nah, di tengah masa tuanya justru dia masuk ke Gua Singa Bapak Ibu. Ini menjadi gambaran kita bagaimana Tuhan melindungi dia dari Gua Singa. Itu gambaran yang kita pikirkan tentang Daniel. Nah, tetapi kita perlu melihat Daniel ini dia bukan orang Babel. Dia ini orang Yahudi yang di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar, Daniel itu diambil, dipilih, ditawan untuk dia dibawa ke Babel dan dia tinggal di sana seumur hidupnya. Artinya dia itu orang asing, dia pendatang dan perantau. Dia tinggal di tengah negara yang tidak kenal Kristus, tinggal di tempat yang tidak menghargai imannya. Sama dengan kita. Warga negara kerajaan surga ada di tengah dunia yang gak kenal Kristus. Di tengah dunia yang tidak peduli dengan iman kita. Itulah Daniel. Kita sama seperti Daniel. Kita ada di tengah dunia yang tidak mengenal Kristus. Daniel adalah orang Yahudi yang dibawa ke Babel sebagai tawanan. Dia pendatang perantau orang asing. Ketika Daniel dibawa ke Babel, pertama kali,
Bapak Ibu tahu bahwa Daniel itu masih sangat muda sekali. Di Daniel pasal 1 ketika dikisahkan Daniel diambil untuk ditawan, dibawa ke Babel, Daniel itu usianya baru 14-15 tahun. Anak yang sangat muda. Di sini ada mungkin yang 14-15 tahun? Nggak ada ya. Artinya Daniel itu muda sekali Bapak Ibu. Ketika dia menjadi tawanan itu. Nah, Daniel itu bukan orang sembarangan. Karena Daniel itu adalah keturunan raja dan bangsawan. Jadi ketika Aspenas yang diutus oleh Nebukadnezar untuk memilih orang-orang Yahudi yang dibawa, dia tidak suruh pilih sembarangan. Tapi pilih orang-orang yang punya kedudukan, punya kemampuan, keturunan bangsawan atau keturunan raja. Nah, Daniel itu dipilih. Bapak Ibu bisa baca nanti kisahnya di Daniel pasal 1. Daniel dipilih. Jadi kita bisa simpulkan Daniel itu adalah keturunan raja dan bangsawan. Dan dicatat dalam Daniel 1, dia tidak punya celah, tidak bercacat celah, anak muda yang baik, anak muda yang punya perilaku baik, nilai hidup yang baik, perawakannya baik, ganteng, tampan. Selain daripada itu, dia seorang anak muda bukan hanya secara fisik, tetapi dia memahami berbagai-bagai hikmat. Nah ini mengejutkan sekali. Tapi nanti kita akan bisa melihat alasannya, kenapa anak usia 14-15 tahun bisa punya pemahaman berbagai-bagai hikmat. Kita akan bisa melihat jawabannya nanti di poin belakang. Bukan hanya hikmat, Daniel dikatakan masih muda tapi punya banyak pengetahuan. Wow, 14-15 tahun punya banyak pengetahuan. Bahkan dia dianggap cakap untuk bekerja untuk istana. Nah, kita aja ada calon wakil presiden yang masih muda saja sudah ribut ya. Ini 14-15 tahun itu dianggap cakap untuk bekerja bagi istana. Jadi dia bukan anak muda yang main-main ya. Nah, saya akan memberikan alasan kenapa Babel itu memilih pemuda Yahudi untuk dibawa ke istana. Nah ini ada alasan yang perlu kita mengerti. Saya menggambarkan Babel itu kerajaan dunia atau saya bisa alegoriskan lah dia, Babel ini kuasa iblis di hari ini yang mencoba untuk menguasai, menipu, membawa setiap manusia di dunia ini untuk nggak mau kenal Tuhan, nggak peduli Tuhan, lari dari Tuhan. Bahkan kalau bisa membelokkan anak-anak Tuhan, membawa anak-anak Tuhan lari dari iman. Nah, ada alasannya dan saya mempelajari strateginya itu masih sama Bapak Ibu. Dari zaman Babel sampai hari ini, strateginya untuk melakukan hal tersebut itu masih sama. Yang pertama, itu strategy to conquer. Ini adalah salah satu strategi untuk menaklukkan. Babel ini negara yang sangat besar pada waktu itu. Kerajaan yang sangat besar, menguasai wilayah yang sangat besar. Jadi dia ekspansi, menaklukkan kerajaan yang lain, menaklukkan kerajaan yang lain. Nah, mereka berpikir bagaimana caranya supaya ketika saya menaklukkan kerajaan yang jauh dari pusat kerajaan atau dari istana, saya tetap bisa berpengaruh sampai di sana. Nah ini kan tantangan Bapak Ibu ya. Nah untuk itu dia mengambil tokoh-tokoh penting, anak-anak muda yang potensial, keturunan raja, keturunan bangsawan, diambil, dibawa ke Babel. Nah mereka akan dibawa di Babel untuk bekerja untuk istana, supaya Bapak Ibu, orang-orang yang dijajah, negara Yahudi pada dalam kasus ini ya, mereka akan berpikir, enak ya di bawah kepemimpinan Babel, kita bisa kerja di istana. Wah enak di bawah kepemimpinan Babel, makmur hidupnya. Nah dengan mereka dibawa ke Babel, ini strategi untuk memikat hati orang-orang yang ditaklukkan. Sehingga bisa melihat, wah enak ya kalau jadi orang dunia, kerjaan saya akan bisa berkembang kalau saya jadi orang dunia. Saya nggak perlu hidup takut akan Tuhan. Saya bisa main kotor. Nggak ada yang larang, itu umum. Semua orang bikin seperti itu. Enak ya jadi orang dunia. Kalau nggak suka cerai, cari istri yang lain. Nggak suka ganti pasangan.
enak jadi orang dunia. Ini strategi untuk conquer Bapak Ibu. Kalau kita nggak sadar, kita akan masuk ke sana. Di mana kita melihat ada tokoh-tokoh, waduh, dia ini kekayaannya meningkat. Padahal dia nggak takut Tuhan. Dia ini hidupnya saya tahu ini nggak benar hidupnya. Tapi diberkati luar biasa. Hidupnya wah mewah. Kalau kita lihat, wah orang-orang yang terkaya di Indonesia ini mana yang takut akan Tuhan? Nggak ada. Artinya kalau kita jadi orang Kristen sungguh-sungguh, jangan bermimpi dah kita akan punya harta kekayaan. Nggak mungkin. Nah ini strategi to conquer. Kita dipikat tanpa sadar, kita diperdaya. Supaya kita melihat, ngapain saya hidup setengah mati melayani Tuhan, takut akan Tuhan, mempertahankan iman, hidup kudus di hadapan Tuhan, ngapain? Nggak ada untungnya. Mending saya hidup seperti orang dunia, jauh lebih enak. Strategi to conquer. Iblis sampai hari ini masih berusaha untuk menaklukkan hati dan pikiran Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mempertanyakan janji Tuhan, mempertanyakan komitmen Bapak Ibu kepada Tuhan, sehingga Bapak Ibu tergoda untuk ikut dunia. Karena melihat orang-orang yang diangkat dalam tanda kutip oleh dunia ini. Nah kemudian ini adalah kenapa Babel itu memilih orang-orang tertentu untuk dibawa ke istana. Ini adalah strategi to acculturate. Strategi untuk menanamkan budaya Babel kepada bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Jadi ini bukan hal yang umum, masih terjadi dari zaman ke zaman. Jadi ketika Babel memilih orang-orang muda, mereka akan dilatih, ditraining, dibiasakan hidup dengan gaya Babel, belajar bahasa Babel, mengikuti budaya Babel. Kemudian tidak jarang mereka akan mengembalikan ini untuk menjadi pemimpin untuk bangsa mereka, utusan Babel. Kan mereka akan berpikir, wah enak ya, saya diangkat jadi pemimpin di bangsa saya sendiri, tetapi budaya Babel, gaya bahasa Babel, semuanya sudah menjadi bagian saya. Nah ini menjadi strategi yang sama sampai hari ini, di mana iblis juga ingin menanamkan supaya kita ini punya cara pikir dunia, gaya hidup dunia, pola hidup dunia, sehingga tanpa sadar kita nggak kelihatan lagi anak Tuhan. Nggak ada bedanya sama sekali anak Tuhan dengan orang dunia. Nah ketika nggak ada bedanya lagi antara anak Tuhan dan orang dunia, kita jadi sama seperti orang Babel, yang orang nggak kenal lagi, kamu ini orang Babel atau orang Yahudi. Sekalipun dia darahnya Yahudi, kok kamu ngomongnya kayak orang Babel. Sekalipun kamu orang Yahudi, kok kamu cara berpikirnya udah nggak kelihatan lagi orang Yahudi. Nah ketika itu terjadi, kita nggak bisa menginjil Bapak Ibu. Pengaruh kita, influence kita sudah langsung drop. Orang nggak lagi dengar. Ketika kita sama dengan mereka. Kita mau ngomong apapun orang nggak dengar sudah. Karena kita kayak mereka. Nah ini kita perlu sadar dan waspada. Ini strategi iblis sampai hari ini. Di mana anak Tuhan itu blend. Menjadi sama seperti dunia. Dan itu melumpuhkan penginjilan. Nah, kita masuk ke beberapa poin. Bagaimana cara mereka melakukannya. Jadi kita tahu ya ada dua hal alasan kenapa mereka memilih pemuda ke istana, yaitu strategi untuk menaklukkan dan strategi untuk mempengaruhi atau menanamkan budaya. Sekarang bagaimana cara mereka melakukannya. Nah ini poin yang perlu kita perhatikan ya. Bagaimana cara mereka melakukannya? Yang pertama mereka mengganti nama dengan nama Babel. Ini strategi yang pertama. Coba kita baca Daniel 1 ayat yang ke-7. Memimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Dan Azaria dinamainya Abednego. Ini cara yang pertama. Mereka mengganti nama Yahudi, Daniel, Belteshazzar, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, itu nama Yahudi. Mereka mau mengganti dengan nama Babel. Nah, di sini saya mulai memikirkan ya, apa sih arti sebuah nama? Itu kan cuma nama.
Shakespeare mengatakan seperti ini, what's in a name? Apa artinya sebuah nama? That which we call a rose. Sehingga kita menyebut bunga ini adalah bunga mawar. Kita sebut bunga ini bunga apa saja, dia akan tetap harum. Nggak penting nama itu, kata Shakespeare. Tetapi saya tidak sependapat Bapak Ibu. Karena nama itu memiliki satu hal yang sangat-sangat signifikan. Itu yang menyebabkan Babel, langkah yang pertama, dia ganti dulu namanya. Karena ada yang penting, bukan hanya sekedar nama. Tetapi ada hal yang sangat penting. Yang pertama, nama itu mengandung identitas. Nama itu mengandung identitas. Bapak Ibu kalau mau ke luar negeri, anggap saja ya, ada seorang yang sudah beli tiket dari jauh hari dengan nama misalnya A. Terus kemudian karena satu dan lain hal, dia nggak bisa berangkat. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak bawa tiketnya kemudian masuk ke pesawat? Nggak bisa. Kenapa? Namanya beda. Jadi nama bukan sekedar nama. Nama itu mengandung sebuah identitas. Sebuah identitas. Nama saya Edi, itu identitas saya. Sehingga yang tertulis di KTP saya, di paspor saya Edi. Sekalipun ada orang yang butuh paspor mendadak, saya tidak bisa pindahkan atau saya sewakan atau saya jual paspor saya, nggak bisa. Karena dia bukan Edi. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu merupakan satu tindakan yang ilegal. Karena itu melekat kepada identitas saya. Nah, itu merupakan satu ciri khas dan personal yang tidak bisa ditukar atau diganti dengan mudah. Itu nama. Kemudian nama itu juga mengandung sebuah doa dan harapan. Betul ya? Tidak ada orang tua yang normal atau yang akal sehat yang kasih nama itu namanya jelek. Nggak ada. Pasti namanya itu bagus semuanya. Namanya itu mengandung arti yang indah. Nah, tidak mungkin kan kita kasih nama anak kita itu Yudas. Nggak ada orang tua. Bahkan di Jerman dan beberapa negara, nama Yudas itu ilegal Bapak Ibu. Tidak boleh orang kasih nama Yudas. Anjing kita pun nggak kasih nama Yudas ya. Karena nama itu mengandung pribadi. Nggak ada yang kita kasih nama Hitler. Atau Lucifer, waduh apalagi ini ya. Mending ini Coming Soon. Coming Soon ini ada nih nyata ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tunjukkan fotonya. Coming Soon. Nah, atau juga ini. Ada satu orang yang saya dengar, dia kasih nama Buklinov. Nah Buklinov ini saya pikir pasti orang Bulgaria ini. Atau orang Romania atau daerah-daerah Eropa Timur. Ternyata dia orang Jawa Bapak Ibu. Kok heran, kok orang Jawa kasih nama Buklinov? Selidik punya selidik, ternyata orang tuanya ini memberi nama Buklinov kepada anaknya supaya anaknya itu selalu ingat bahwa dia lahirnya Rabu Kliwon November. Nah nanti itu bisa dicoba Bapak Ibu ya. Tentunya nama itu mengandung doa. Dengan nama itu kita memiliki harapan anak itu seperti apa yang kita inginkan. Nah nama itu bukan hanya sebuah identitas atau mengandung doa dan harapan. Tuhan itu juga seringkali mengubah nama Bapak Ibu. Untuk menyatakan identitas yang baru atau meneguhkan janji dan rencananya. Itu terjadi. Contohnya ya, Abram itu diganti menjadi Abraham. Abram itu artinya Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, Bapa yang terhormat. Namanya bagus. Tetapi menjadi Bapa yang mulia atau terhormat itu bukan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah Abraham. Bapa banyak bangsa. Itu rencana Tuhan. Sarai menjadi Sarah, ibu dari banyak bangsa. Yakub menjadi Israel. Israel, umat pilihan. Kemudian Simon menjadi Petrus. Simon itu artinya bulu, dia ikut angin, kiri kanan, ikut angin ya. Terombang-ambing gak jelas. Dia ketika bertemu dengan Yesus, kamu bukan lagi Simon. Kamu tidak lagi terombang-ambing.
Kamu adalah Petrus, kamu adalah batu karang, kamu harus teguh. Nah ini Tuhan lakukan juga untuk seseorang itu memahami janji Tuhan atau menunjukkan identitas yang baru. Nah kalau kita melihat dalam kasus Daniel, Bapak Ibu lihat Daniel itu artinya God is my judge. Tuhan atau Yahweh itu adalah hakimku. Tetapi ini diganti menjadi Belteshazzar atau Bel protect the king. Jadi dengan nama orang Babel itu berusaha untuk menunjukkan kepada Daniel, Tuhan tidak lagi menjadi hakimmu, kamu saat ini harus melindungi raja. Kamu harus melindungi raja. Jadi ketika dia menyebut namanya, ketika dia dipanggil namanya Belteshazzar, itu diharapkan untuk mengingatkan dia bahwa kamu adalah pelindung raja. Dan lupakan Tuhanmu yang adalah hakimmu. Nah hananya itu artinya Jehovah has shown favor. Yahweh sudah menunjukkan kemurahannya menjadi Sadrak yang artinya command of aku, perintah aku. Aku ini bukan saya, tetapi aku itu Allah atau Allah Sumeria. Allah lain, Allah palsu, Allah yang disembah orang Sumeria. Nah, sehingga Hananya ini ketika dipanggil terus Sadrak, dia diingatkan bahwa forget about Jehovah, now you worship aku. Sumerian God. Nah ini mengganti nama Bapak Ibu. Kemudian Misael itu artinya who is like God. Siapa yang seperti Tuhan. Siapa yang seperti Tuhan menjadi Mesak. Yang artinya who is what aku is. Siapa yang seperti aku. Allah Sumerian. Jadi Bapak Ibu lihat ya. Ini nama bukan sembarang nama. Jadi mereka mengganti nama ini punya tujuan. Nah Azaria artinya Jehovah has helped. Yahweh telah menolong aku. Menjadi Abednego, the servant of Nebo. Nebo ini juga Allah yang mereka sembah pada waktu itu. Nah hari ini bagaimana strategi iblis untuk mengganti nama kita. Bapak Ibu tanpa sadar namanya diganti. Tapi Bapak Ibu gak sadar. Bapak Ibu lupa akan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita masuk dalam perangkapnya, membiarkan nama kita diganti. Saya kasih contoh ya, cara dunia untuk merusak, mempengaruhi, membuat kita terlena dan tidak mengerjakan perjuangan kita. Yang pertama adalah mengubah nama identitas kita dan membuat kita lupa siapa jati diri kita di dalam Kristus. Caranya, saya kasih contoh tabelnya, Bapak Ibu bisa baca. Nama Babel itu Bapak Ibu selalu diingatkan oleh dosa masa lalu. Bapak Ibu nggak bisa keluar dari dosa masa lalu. Bapak Ibu selalu teringat kepada intimidasi masa lalu. Padahal masa lalu sudah ditebus dan diampuni. Itu kita di dalam Kristus. Nama kita di dalam Kristus itu harusnya ditebus dan diampuni. Tetapi kita hidup dengan nama Babel. Dosa masa lalu. Saya orang yang tidak berguna. Saya orang yang berdosa. Bapak Ibu nggak bisa keluar dari masa lalu. Nama Babel kita tanpa sadar adalah gagal. Padahal kita di dalam Kristus, kita menemukan keberhasilan kita. Itu nama kita. Kita punya nama Babel adalah kenikmatan dunia. Padahal seharusnya nama baru kita adalah menikmati hadirat Tuhan di tengah dunia ini. Kita mengalami intimidasi secara perkataan. Padahal seharusnya kita punya kuasa dalam perkataan kita. Ingat ya, hidup mati dikuasai lidah. Tetapi seringkali kita membiarkan perkataan itu mengintimidasi kita. Kamu gak pernah berhasil, kamu akan gagal, kamu gak mungkin kamu bisa. Kamu coba lagi, hancur lagi, sudah percuma hidupmu. Kita dikuasai dengan nama Babel. Kemudian kita punya luka masa lalu yang kita bawa terus sampai hari ini. Seperti kita membawa ransel yang sangat berat sehingga hidup kita ini menjadi sulit. Kita gak bisa punya hubungan dengan orang lain karena luka masa lalu gak dibereskan.
Padahal sesungguhnya dalam Kristus kita ini bisa dipulihkan dan disembuhkan Bapak Ibu. Kita sombong dan angkuh, itu nama Babel. Tuhan berkati sedikit, sombong banget kita sudah. Kita berkati sedikit sudah langsung ngatur-ngatur gembala. Kita berkati sedikit langsung gak suka dengan program-program yang ditentukan selama ini. Sombong Bapak Ibu, itu nama Babel. Padahal seharusnya kita punya kerendahan hati dan penuh kasih. Itu identitas kita di dalam Kristus. Kita terbuai dengan kesenangan mata. Padahal mata kita seharusnya memandang kepada Kristus. Kita lemah dan kita terikat dengan uang. Padahal kita tidak lemah. Bapak Ibu punya talenta yang Tuhan anugerahkan. Dan Bapak Ibu tidak diikat dengan uang karena kita punya harta yang abadi. Kita tinggalkan nama Babel. Ingat jati diri kita. Hari ini ada di antara kita yang perlu memperkatakan kepada diri kita, saya ciptaan baru. Masa lalu saya sudah ditebus. Saya sudah diampuni. Saya dipulihkan. Saya penuh kasih. Saya anak Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Saya tidak ditentukan oleh kegagalan di masa lalu. Saya mau memandang kepada Kristus. Itulah kita Bapak Ibu. Jangan mau menggunakan nama Babel. Ingat, kita adalah ciptaan baru. Yang kedua, cara Babel untuk melakukan tujuannya adalah, tadi yang pertama mengubah nama, kemudian yang kedua mengubah kepercayaan, nilai dan value. Ini yang dilakukan yang kedua, mengubah kepercayaan, nilai dan value. Ini berbicara tentang cara berpikir. Dan cara mereka melakukannya itu lewat, ini sangat mengejutkan ketika saya pelajari ini. Cara dunia, cara Babel dan cara dunia masih sama. Cara mereka mengubah kepercayaan, mengubah nilai dan mengubah value atau cara berpikir kita itu ternyata lewat pendidikan Bapak Ibu. Mereka melakukannya lewat pendidikan. Di dalam Daniel 1 ayat yang kelima dikatakan begini. Mereka harus dididik, ini tidak punya opsi lain, mereka harus dididik selama 3 tahun. Jadi ini mereka masuk dalam sistem pendidikan Babel. The Babylonian Educational System. Selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi bukan hanya namanya diganti, tetapi mereka mau merombak setiap nilai dalam pikiran mereka. Lupakan nilai Yahudimu, lupakan rajamu, lupakan apa yang kamu pegang, lupakan perintah-perintah Tuhan, masuk dalam pendidikan Babel. Untuk membrainwash mereka, supaya mereka jadi orang Babel, cara berpikir Babel. Nah, Daniel dan kawan-kawan harus masuk dalam pendidikan Babel selama 3 tahun untuk membrainwash mereka. Nah Bapak Ibu, pendidikan dan filosofi pengetahuan Babel itu yang terbaik di zamannya. Jadi mereka negara yang menguasai dunia, tentu saja mereka yang paling maju, pendidikan mereka terbaik pada waktu itu. Jadi artinya Daniel ini masuk pada pendidikan yang terbaik. Nah ternyata kita menemukan Daniel tidak menolak dan keberatan untuk belajar dari Babel. Daniel nggak menolak, dia ikut pendidikan Babel karena itu yang terbaik Bapak Ibu. Tetapi catatannya di sini, Daniel tidak terpengaruh oleh pendidikan Babel karena pendidikan iman yang didapatkannya. Nah, saya ingin cerita sedikit di sini. Saya tidak sedang mengatakan Bapak Ibu tidak perlu menyekolahkan anak-anak, tidak perlu, bukan itu tujuannya. Nanti saya akan ceritakan sedikit supaya kita punya sudut pandang yang benar tentang hal tersebut. Tetapi cara dunia menanamkan cara pikir atau cara kerja iblis untuk menanamkan cara pikirnya itu lewat pendidikan Bapak Ibu. Lewat pendidikan. Itu nilai-nilainya ditanamkan. Apa yang menjadi value itu ditanamkan lewat pendidikan. Nah, Daniel masih muda, 14-15 tahun. Tetapi kalau kita belajar sistem pendidikan Yahudi, ternyata dari usia 5 tahun itu anak-anak, kalau kita mengacu pada Ulangan pasal yang ke-6 ya, di situ Shema of Israel,
Tuhan memerintahkan kepada setiap orang tua Yahudi itu untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka mulai dari kecil secara berulang-ulang. Jadi repetition. Jadi pengajaran itu harus repetition. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu ya, kalau baca Alkitab jangan bosan. Karena belajar Alkitab yang terbaik itu harus dibaca berulang-ulang. Saya membaca Alkitab itu sudah lebih dari 10 kali Bapak Ibu. Tapi saya tahu bahwa itu proses untuk saya semakin mengerti firman Tuhan. Berulang-ulang. Ada kalanya saya membaca satu kitab berulang-ulang. Supaya saya betul-betul mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini cara mengajar yang menjadi pola Tuhan untuk mengajarkan kepada anak-anak berulang-ulang. Bukan hanya polanya repetition, tetapi timing mengajarnya itu dikatakan ketika dia bangun, ketika dia tidur, ketika dia berdiri, ketika dia berjalan, ketika dia masuk, ketika dia keluar, ajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Goalnya adalah supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan mereka, dan mengasihi sesama seperti diri mereka sendiri. Itu goalnya. Jadi diajarkan itu terus-menerus berulang-ulang, diulang-ulang dalam keadaan situasi apapun. Nah, kalau kita secara detail mempelajari pendidikan Yahudi, dari usia 0 sampai 5, itu ibu punya tanggung jawab mengajar basic sebagai anak. Misalnya mengajar berbicara, mama, papa, seperti itu ya, kata-kata yang inti atau awal. Kemudian mengajarkan sopan santun, mengajarkan nilai-nilai yang umum, berterima kasih dan sebagainya itu di usia-usia itu. Kemudian setelah usia 5, anak Yahudi itu akan ikut papanya kerja. Jadi papanya misalnya seorang petani, papanya seorang tukang kayu seperti Yesus, dia ikut. Papanya sambil bekerja, dia mengajarkan. Ketika ada waktu, dia mengajarkan tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia harus membaca kitab Taurat. Dia harus ngerti tentang kitab Taurat. Dan kemudian lewat kehidupan papanya di tempat kerja, anak itu melihat bagaimana itu dipraktekkan. Jadi bukan hanya teori, tapi lihat dari kehidupan papanya, bagaimana itu semuanya dikerjakan. Ini mentoring. Ini pemuritan Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak diajar teori, tetapi kita diajak walk with me. Jalan sama-sama, hidup bareng. Sehingga kita melihat bagaimana semua teori itu dipraktekkan. Pada usia 12 tahun, tidak heran mereka semuanya itu sudah menguasai Taurat. Nah, bayangkan ya, anak dari kecil dia belajar kitab Taurat. Dia belajar membaca Mazmur, membaca Amsal. Sedangkan Amsal itu kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan. Dari kecil dia tanamkan Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah datangnya kehidupan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, kau akan seperti sungai yang ditanam di tepi aliran air. Itu ditanamkan dalam pikiran mereka berulang-ulang terus-menerus dari sejak kecil. Itu sebabnya Daniel usia 14-15, dia punya hikmat, punya pengetahuan, cakap untuk bekerja kepada istana. Karena apa? Dididik berdasarkan firman. Ini fondasi terbaik pendidikan anak-anak kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak menyadari hal ini, kita serahkan pendidikan anak kita ini kepada pendidikan sekuler, yang terbaik sekalipun, saya nggak perlu sebut nama, terserah Bapak Ibu sekolahkan dan menganggap sekolah mana yang terbaik, hati-hati. Pendidikan, ada banyak hal baik yang bisa kita pelajari dari pendidikan. Pengetahuan, informasi yang ditawarkan dunia itu perlu, penting. Sama seperti Daniel. Daniel nggak nolak dikasih pendidikan. Daniel nggak nolak dikasih teknologi, dikasih kemajuan, diajari tentang pengetahuan. Daniel nggak menolak. Tetapi hati-hati dengan prinsip dan filosofi dunia yang bertentangan dengan firman. Hati-hati. Nah, contohnya Bapak Ibu, LGBTQA++, itu sudah masuk ke dunia pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu melihat vlog dari salah satu artis Indonesia, betapa terkejutnya dia ketika mau menyekolahkan anaknya di salah satu sekolah di Jakarta, ternyata di lobinya itu ada toilet untuk gender neutral atau toilet untuk orang yang punya jenis kelamin netral
atau dia bukan laki-laki, bukan perempuan, atau bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, terserah semau-maunya. Dan itu ada di Jakarta sudah, di sekolah. Dan mereka mengatakan bahwa mereka menghargai kebebasan untuk setiap orang atau setiap anak itu mengekspresikan dirinya. Ini pengajaran Babel. Tuhan hanya menciptakan 2 gender, laki-laki dan perempuan. Di Amerika ini sudah menjadi kurikulum standar. Kalau kita nggak menerima ini, kita dianggap rasis. Hati-hati dengan pendidikan. Perlu fondasi iman. Kalau nggak ada fondasi iman, filosofi dunia, nilai dunia, cara berpikir dunia akan diadopsi. Makanya hari ini sulit bagi kita untuk menerima prinsip firman. Karena kita terlalu terkontaminasi dengan prinsip dunia. Berapa tahun kita sekolah ya? 18 tahun, 20 tahun kita sekolah dari kecil. Prinsip dunia ditanamkan. Memang banyak yang baik, tetapi berapa banyak nilai-nilai dunia yang sudah masuk dalam pikiran kita. Yang membuat sulit bagi kita untuk bisa menerima prinsip firman ketika ditaburkan. Beda dengan Daniel. Daniel dan kawan-kawan ini fondasi imannya sangat kuat. Sehingga ketika dimasuki pengetahuan yang maju, teknologi yang maju, pendidikan terbaik, itu membuat Daniel menjadi sangat lengkap. Dan itu kuncinya, Daniel ini orang yang beradaptasi. Kalau kita baca ya kisah Daniel, ketika ganti presiden, menteri ganti semua. Pejabat daerah ganti semua. Orang-orang penting minggir. Presiden ganti lagi orang-orangnya. Daniel enggak. Daniel dan kawan-kawan ini enggak. 4 kali ganti raja, bahkan mungkin 5 kali tergantung referensi mana yang kita baca. Daniel tetap jadi orang nomor 1. Karena apa? Kualitas, kemampuan adaptasi, hikmat, pengetahuan lengkap. Fondasi iman ditambah dengan pengetahuan yang terbaik dari dunia. Itu membuat kita menjadi anak Tuhan yang bisa beradaptasi dan survive, bukan hanya survive, kita bisa menunjukkan Kristus di tengah dunia. Belum lagi tentang uang Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak hati-hati mengajar tentang uang kepada anak-anak kita dan membiarkan sekolah secara umum mengajarkannya, maka Bapak Ibu mesti melihat dunia ini berkembang dengan konsumerisme, kapitalisme, materialisme. Beli, menguasai, cari, singkirkan, kumpulkan. Itu yang diajarkan. Nah itu sebabnya pentingnya biblical worldview education untuk mempersiapkan generasi yang ilahi. Penting sekali Bapak Ibu. Di mana pendidikan di sekolah itu harus diterapkan bagaimana sudut pandang firman Tuhan. Nah tidak kebetulan Bapak Ibu ya, saya dalam 3 tahun terakhir ini saya dipercaya untuk menjadi school pastor atau gembala sekolah di satu sekolah di Surabaya, sekolah Happy Family School, itu dari jenjang playgroup, TK sampai SMA. Nah salah satu concern saya, tugas saya menanamkan biblical worldview ke dalam setiap pembelajaran. Jadi ketika anak-anak belajar akuntansi, nah, guru akuntansinya itu perlu bertemu dengan saya untuk menyiapkan modul pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, dia mempersiapkan hal-hal teknis terkait akuntansi dan ekonomi. Saya mempersiapkan sudut pandang firman Tuhannya. Jadi kalau enggak, konsumerisme, materialisme, kapitalisme itu akan menjadi pikiran anak-anak ya. Jadi saya mengajarkan bahwa semua harta dunia ini milik Tuhan. Anak-anak harus tahu itu. Semua yang kita punya itu punya Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Jadi harta kita, rumah kita, mobil kita, pakaian kita semuanya punya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan bagaimana kita menjadi pengelola yang baik, kita harus belajar akuntansi. Supaya kita bisa kredibel, dipercaya, berintegritas, mengelola, bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah kan beda Bapak Ibu ya. Anak-anak dikasih fondasi firman. Supaya bisa melihat bukan hanya dari kacamata dunia tetapi dari kacamata firman. Sehingga mereka bukan hanya pintar, bukan hanya pandai, tetapi punya fondasi firman yang kuat sehingga mereka tidak terpengaruh oleh pemikiran dunia. Nah itu menjadi tugas tanggung jawab saya Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, cara Babel adalah mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup.
mengubah gaya hidup ini dilakukan dengan cara makanan dan minuman raja. Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, saya bertanya-tanya, kenapa ya Daniel ini tidak mau makan makanan raja? Nah, ada banyak penafsir yang memiliki banyak sudut pandang. Yang pertama ada yang mengatakan mungkin makanan itu hasil dari persembahan berhala. Karena kan jelas ya, diatur dalam hukum Taurat kita nggak boleh makan makanan yang dari persembahan berhala. Tapi tidak tercatat seperti itu. Jadi ini hanya tafsiran saja. Tetapi yang kedua ada juga yang mengatakan mungkin Daniel menolak karena makanannya itu tidak kosher atau tidak halal menurut aturan tata tertib atau perintah di dalam kitab hukum Taurat. Sehingga dia pasti menolak. Tapi itu juga nggak tercatat. Makanan apa yang disajikan sehingga kita nggak bisa tahu persis kenapa Daniel menolak. Nah, saya menemukan dan saya lebih suka dengan penafsiran ini karena secara arti pada zaman itu, secara konsep sudut pandang orang di zaman itu, menerima makanan raja itu berarti berpihak dan bersepakat dengan raja. Kamu mau makan makanan raja artinya kamu berpihak bersepakat dengan raja. Daniel jelas-jelas yang ngomong, aku gak mau makan makanan raja karena aku tidak mau berpihak dan bersepakat dengan kamu. Nah ini jelas. Kemudian yang kedua, menerima makanan raja itu berarti tunduk kepada raja. Submit unto his authority. Kita tunduk kepada otoritas raja. Dan itu membuat Daniel mengatakan, no, saya tidak mau makan makanan raja. Karena saya tidak mau tunduk kepada raja. Jehovah is my God. Tuhan adalah Allahku, Yahweh adalah Tuhanku. Kemudian yang ketiga artinya, makan dan minum itu merupakan gaya hidup pada zaman itu. Jadi menerimanya berarti menerima gaya hidup Babel. Jadi kalau mereka pada waktu itu merayakan sesuatu, makan minum. Mereka mau ngadakan acara, makan minum. Itu gaya hidup Babel. Ciri khas orang-orang Babel. Daniel mengatakan dengan tegas, saya tidak mau gaya hidup seperti itu. Nah saya kasih kesimpulannya ya. Mereka tidak keberatan ketika namanya diganti. Nggak keberatan. Karena ini hanya external modification. Hanya modifikasi luarnya saja. Saya mau katakan Bapak Ibu, orang mau ngomong apapun tentang kita, nggak ngaruh. Kita tahu siapa kita dalam Kristus. Ya, orang mau bicarain kita, kalimat-kalimat intimidasi itu mau nyampe ke telinga kita, menakut-nakuti kita dan sebagainya, tidak perlu terpengaruh karena kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Itu sebabnya mereka nggak keberatan namanya diganti. Cuman eksternal saja. Dan juga di dalam Taurat tidak mengatur secara spesifik mengenai nama. Sehingga mereka nggak masalah dengan itu. Yang kedua, mereka juga menerima pendidikan Babel. Karena memang dalam Taurat tidak ada aturan yang mengatur tentang pengetahuan umum dan pendidikan sekuler. Sehingga mereka melihat iman mereka sudah cukup kuat, fondasi firman kuat, mereka terima pendidikan yang terbaik, lengkap kualitas hidup mereka. Tapi yang ketiga, tentang lifestyle, mereka menolak dan tidak mau menerima tawaran Babel. Karena Taurat itu sangat ketat dalam hal makanan dan minuman. Jelas ya, tujuannya bukan hanya untuk kesehatan, tetapi pemisahan. Jadi untuk membedakan kamu ini milik Tuhan dan kamu ini orang yang gak kenal Tuhan, dibedakan lewat makanan. Jadi Tuhan atur makanannya supaya kamu makan ini dan gak boleh makan ini. Karena kamu punyaku, milikku, umat pilihanku. Hari ini, orang mau ngomong apa silahkan. Saya mengajak kita juga menimba ilmu setinggi-tingginya, belajar dari sekolah yang terbaik. Kita manfaatkan teknologi di dunia ini, kita gunakan segala kebaikan dari dunia sekuler. Tetapi ingat fondasi iman. Karena kalau tidak,
Bapak Ibu akan ikut dengan cara berpikir dunia. Fondasi iman. Tetapi untuk lifestyle, kita harus dengan tegas. Saya adalah anak terang. Saya bukan anak dunia. Saya tidak mau hidup seperti dunia. Kamu melakukan itu silahkan. Saya tidak mau. Kamu punya gaya hidup seperti itu, silahkan. Saya tidak mau. Kamu kawin cerai, silahkan. Saya mau tetap mengasihi istri suami saya, apapun yang terjadi. Kamu mau curang, kamu mau tipu orang, silahkan. Saya mau mencukupkan diri dengan apa yang ada dan berjalan sesuai dengan iman. Itu jauh lebih penting bagi saya. Saya tidak mau dikuasai harta dunia karena saya tahu Tuhan yang mencukupkan saya. Itu anak Tuhan. Tidak hidup dengan cara dunia. Apapun resikonya. Nah sekarang saya akan cepat mengakhiri dengan menjadi utusan Kristus, ada 3 prinsipnya. Kita sudah tahu bagaimana strateginya, sekarang menjadi utusan Kristus itu ada panduannya. Yang pertama, kita beradaptasi, tetapi itu tidak berarti kompromi. Beradaptasi seperti Daniel. Daniel beradaptasi dengan situasi yang baru. Kerajaan yang baru, gaya hidup yang baru. Tetapi Daniel tidak kompromi. Nah sekarang kita melihat Daniel adalah merupakan seorang yang intelek. Memiliki kemampuan emosional tinggi. Dalam tekanan, dalam masalah, dalam kesulitan. Dia tidak menyerah. Tetapi mampu beradaptasi di usianya yang 14 dan 15 tahun. Saya kasih pertanyaan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu jemaat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan, dan lain-lain. Bagaimana Bapak Ibu bisa beradaptasi di tengah dunia ini tanpa jadi seperti dunia. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan petunjuk yang tepat untuk setiap situasi kita. Tetapi Bapak Ibu ingat, sebagai utusan Kristus tadi ya, kita beradaptasi di tengah dunia. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan beradaptasi, tapi itu tidak berarti kompromi. Salah adalah salah, dosa adalah dosa, dan kita harus berani untuk membuat garis yang sangat tegas. Yang kedua, menjadi utusan Kristus itu adalah menjadi pelayan pendamaian, artinya membawa berita keselamatan kepada dunia, menginjil berapapun harga bayarnya. Daniel masuk ke gua singa demi gaya hidupnya yang mempertahankan kebenaran firman. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dapur api yang menyala demi imannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini mentalitas kita sebagai utusan Kristus. Kita harus membawa pesan pendamaian itu apapun resikonya. Untuk ini kita dibenci. That's okay. Untuk ini kita mengalami kesulitan. Gak apa-apa Bapak Ibu. Untuk ini kita mengalami pengalaman gua singa. Kehendak Tuhan yang jadi. Mengalami dapur api. Tuhan akan menguatkan. Daniel dan kawan-kawan menjadi contoh bagi kita. Yang terakhir, yang ketiga, menjadi utusan Kristus itu menjadi pelayan pendamaian, yaitu menjadi berkat dalam situasi apapun dan melayani generasi. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini ya, ini kok kayaknya masih belum Natal, saya sudah kasih gambar ini ya. 3 orang Majus ya kan, sebetulnya bukan 3, banyak sekali rombongannya. Nah, Bapak Ibu pernah gak bertanya, kenapa orang Majus ini kan bukan orang Yahudi? Kok mereka bisa selama 2 tahun kurang lebih bahkan lebih ya. Mereka mengadakan ekspedisi yang sangat mahal dengan jumlah orang yang sangat besar. Pergi cari keliling untuk menemukan Yesus. Kok bisa sampai ke pemikiran mereka? Nah ternyata ada jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya itu ada di, kadang kita berpikir siapa mereka begitu ya. Siapa mereka? Ngapain mereka cari Yesus, juru selamat? Dari mana mereka tahu? Jawabannya ada di Daniel 2 ayat 48 ini. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel.
Kata semua orang bijaksana atau orang bijaksana itu Magi atau Majus. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ribuan tahun sebelum Yesus, Daniel ada di pembuangan, di negeri asing. Tetapi karena kualitas imannya dan kepandaiannya, Daniel diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin dari seluruh orang-orang pintar yang namanya Magi. Kelompok orang pintar ini organisasinya namanya Majus. Dan ternyata Daniel itu ketika dia jadi pemimpin, dia nggak semena-mena memanfaatkan jadi keuntungannya dia. Dia tidak menggunakan untuk cari fasilitas. Saya membayangkan begini, Daniel ketika mengajar orang-orang yang paling pintar dari seluruh negara, dia katakan begini, mereka bukan orang Yahudi loh. Daniel ngajar, nanti ribuan tahun dari sekarang, akan ada juru selamat yang lahir. Penebus dosa manusia. Dia adalah raja di atas segala raja. Pemilik alam semesta. Dia akan datang ke dunia, lahir ke dunia. Nah, orang Majus ini, orang Meja ini, dia adalah kingmaker. Dia yang menentukan raja-raja. Dia yang menjadi penasihat raja. Kingmaker, orang yang sangat berpengaruh. Ketika mereka mendapat pesan tentang raja yang akan lahir, mereka catat. Besok lagi Daniel ngomong, ingat kemarin saya ajar apa? Akan ada raja pemilik alam semesta yang akan lahir ke dunia. Bulan depan Daniel tanya, raja itu lahir di mana? Dia akan lahir di Bethlehem. Karena sudah dinubuatkan seperti itu, dia akan datang untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan dan memerintah dengan damai. Dia raja yang terbesar. Daniel mungkin suruh mereka bikin esai. Daniel mungkin suruh itu diterbitkan menjadi satu buku, satu tulisan. Tetapi kesimpulannya begini Bapak Ibu. Ribuan tahun setelahnya, mereka masih ingat. Mereka mengajarkan turun-temurun kepada kaum Magi penerus mereka. Bahwa satu kali nanti Daniel pernah mengajarkan, akan ada raja yang akan lahir. Raja terbesar sepanjang sejarah dunia ini. Pemilik alam semesta. Mereka ajarkan pada keturunan selanjutnya. Ajarkan pada keturunan selanjutnya. Sampailah pada keturunan 2000 tahun yang lalu. Orang Magi ini ingat pesannya. Dan dia membuat satu ekspedisi. Mencari Yesus. Raja yang disampaikan oleh Daniel. Kalau Daniel gak jadi berkat, tidak berintegritas, Daniel hidup seperti orang Babel, omongannya gak akan diingat. Tapi Daniel itu sungguh-sungguh hidup beda dengan yang lain. Daniel hidup menjadi utusan Kristus di tengah Babel. Itu sebabnya apa yang disampaikan bukan hanya didengar oleh raja dan generasi itu, tetapi generasi-generasi selanjutnya. Bapak Ibu, di akhir firman Tuhan ini, saya ingin ingatkan kepada kita. Kita adalah utusan Kristus. Dan menjadi utusan Kristus itu seringkali gak nyaman, gak mudah, banyak masalah, banyak tantangan karena kita mau hidup benar. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mempertahankan gaya hidup kita sebagai utusan Kristus di tengah dunia ini, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu katakan, di profesi apapun Bapak Ibu ditempatkan Tuhan, Bapak Ibu bisa belajar dari Daniel, pengaruh kita itu tidak berhenti di zaman ini. Pengaruh kita itu akan bisa berdampak kepada anak cucu kita. Berdampak pada generasi selanjutnya. Berdampak kepada generasi demi generasi. Mari saya mengajak. Biar kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita kenal strategi iblis. Dan kita patahkan dengan menjadi utusan Kristus yang berdampak di tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita sejenak untuk datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata,
ku saksikan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya jemput kita semuanya bangkit berdiri. Tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, kami sadar hari ini lewat pesan firman-Mu, Kau mengingatkan kami kembali Tuhan tentang misi-Mu dalam kehidupan kami. Kami adalah utusan Kristus. Setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini, apapun profesi kami adalah utusan pelayan pendamaian. Dan Tuhan sudah menyatakan bahwa untuk menjadi pelayan pendamaian di tengah dunia yang asing ini, itu tidak mudah. Kami harus menghadapi tantangan, masalah, kesulitan karena kami ada di wilayah musuh. Tetapi Engkau telah memberikan petunjuk kepada kami, memberikan pengetahuan dan bekal bagaimana strategi kuasa kegelapan dan iblis itu bekerja hingga hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami tahu siapa diri kami, jati diri kami di dalam Kristus. Kami adalah anak-anak-Mu, diampuni, dipulihkan. Kami berguna, kami punya masa depan, kami punya keberhasilan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Kami disertai oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami juga memiliki nilai dan cara pandang dunia. Supaya kami boleh memegang prinsip firman di atas segala-galanya. Tolong kami untuk membangun iman kami. Supaya nilai-nilai dunia itu tidak menguasai hati dan pikiran kami. Kami boleh memanfaatkan setiap kebaikan, kecanggihan, perkembangan dunia. Tetapi kami punya iman yang kuat sehingga kami tetap bertahan di dalam prinsip firman. Tidak ikut cara dunia, tidak ikut gaya hidup dunia. Di sanalah kami tahu perkataan kami punya kuasa. Kehidupan kami berdampak sama seperti Daniel. Supaya kehidupan kami boleh mendampaki generasi ini dan generasi yang akan datang dan generasi seterusnya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Edi. Tuhan Yesus memberkati Pak. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Dan ibadah online dapat diakses sekitar pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan hari Rabu pada pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Kelas Alkitab juga diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam. Dan Komsel Dewasa Muda diadakan pada hari Sabtu pukul 3:30 sore. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu, kesempatan, dan kesehatan yang masih Engkau berikan pada setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, boleh berhimpun dalam keadaan yang baik, memuji-Mu, menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu dan kasih-Mu. Makasih Tuhan buat firman yang Kau bentangkan pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat tuntunan-Mu Tuhan. Apa yang boleh kami tangkap, kami dengar, biarlah kami simpan di dalam hati setiap kami dan menghidupinya. Makasih Tuhan Yesus, kami bersyukur anugerah bagi kami, kehormatan bagi kami, jikalau kami menjadi utusan pendamaian untuk dunia bagi-Mu Tuhan. Melanjutkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, buat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, karena itu hati-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, mari Tuhan pimpin kami Tuhan, pimpin hidup kami, berkuasalah atas hidup kami. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan, kami perlu kasih karunia-Mu. Mampukan kami hidup benar Tuhan, jadi saksi terang berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pendeta Pak Edi, Tuhan pakai hidupnya lebih lagi dalam pengembalaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Kami minta hikmat-Mu, kami minta kasih-Mu, kami minta Tuhan tanda-tanda ajaib menyertai hidupnya, berkati istri serta anaknya Tuhan. Berkat yang sama kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Pak Hari. Kami minta Tuhan hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin seluruh umat-Mu sepenuhnya hidup di jalan dan kasih Tuhan. Menghidupi firman-Mu, menjadi serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup setiap kami. Berkati kesehatannya, berkati rencana-Mu Tuhan dalam hidupnya. Sampai tuntas Tuhan. Makasih Tuhan, berkati istri serta anaknya. Berkati seluruh umat-Mu GB Hope, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini. Mari Tuhan, Kau terus berkarya atas hidup kami. Kau Kudus, terus berkuasalah, bekerjalah dan berkata-katalah di dalam hati setiap kami. Apa yang Kau mau dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami perlu berkat khusus daripada-Mu Tuhan hari lepas hari. Pengajaran yang benar, pertumbuhan rohani, keintiman, hati yang mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Hati yang mencintai firman-Mu dan menghidupinya. Kehidupan yang berbuah lebat dan hati yang menolak dosa. Makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa berdiri untuk Indonesia. Kami melepas berkat Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas negeri ini. Engkau landa Indonesia dengan hati yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh pemimpin bangsa ini dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun buat mereka semuanya. Agar setiap keputusan kebijaksanaan yang dibuat, biarlah semua itu mensejahterakan seluruh bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan kami, Tuhan, kami beri dengan hati yang tulus, hati yang penuh sukacita bagi kemuliaan-Mu. Sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerimanya, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan memberkati.